Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang hadis maulid ya. Man adzama maulidi itulah. Yang langsung saja ya. Saya bacakan dari kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Zain halaman 23 Maktabah Al-Barakah. Madhab muallif Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Soalun, ada pertanyaan. Dzakara al-alamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad Bahnawawi Banten ya. Bahnawawi Banten dalam kitabnya Madarijis Su'ud ila Iqtisa'il Burud, yaitu kitab Madarijis Su'ud Safhat Khamis, yaitu halaman 5. Beliau menyebutkan hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis, barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, hari kelahiranku, maka aku akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Waman anfaqa dirhaman fi maulidi, barang siapa yang berinfak 1 dirham pada hari kelahiranku, faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah, maka orang itu seperti berinfak satu gunung emas di jalan Allah. Ini hadisnya. Terus pertanyaannya, nas'aluna an hali hadal hadis riwayatan wa dirayatan. Bagaimana status hadis ini? Wajaba syekhuna hadha soal biqaulihi fa'alam ya akhi ilangkol. Saya langsung persingkat jawaban beliau, langsung ke inti. Wa ma dzakartu minal hadis, beliau Syekh Ismail Zain menjawab, hadis yang kalian utarakan tadi, alladzi auradahu al-allamah asy-syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullah ta'ala wa amaddana min barakatihi, yang disampaikan oleh Bahnawawi Banten rahimahullah ta'ala, semoga beliau mendapat rahmat Allah, wa amaddana min barakatihi, semoga kita mendapatkan barokah beliau. Falaisa lahu aslun bal huwa hadisun maudu'un, bahwa hadis itu tidak ada sumbernya, dan bahkan hadis itu dihukumi maudhu' atau masnu'un, hadis masnu'un atau maudhu', hadis palsu bahasanya, hadis yang dibuat-buat. Wa makhayilul wad'i laihatun, dan tanda-tanda kemaudhu'annya itu jelas, tampak lah. Nah, alasannya gini, walau kana hunaka hadisun mislu hadza au qaribun minhu walau bi aqalli darajati riwayah wal qabul lakana mustanadan li raf'in niza. Seumpamanya selain ada hadis ini, ada hadis yang mirip atau yang seperti ini, yang dekatlah secara makna, secara riwayat itu derajatnya sedikit bisa diterima, maka hadis ini juga bisa diterima. Nah, jika ada hadis yang serupa loh ya, dan derajatnya itu bisa diterima, maka hadis itu man adzama maulidi itu tadi ila akhirih, itu bisa dibuat sandaran, dibuat rujukan li raf'in niza' wa mud'ifan lidak wal khusmi, untuk menghilangkan pertikaian atau pertentangan tentang masalah maulid. Nah, hadis itu sudah bisa dibuat dalil gitu loh. Wa kana al-a'immatu minal huffaz, maka imam-imam hadis wa ghairihim yadhkurunahu fi munadaratihim wa mudafa'atihim, maka ulama-ulama hadis juga akan menyampaikan hadis itu dalam diskusi mereka. Tetapi kan walam ya kok syai'un min dalika, ternyata tidak ada. Nah, ini salah satu tanda kalau hadis itu ada tanda-tanda kemaudhu'an atau dibuat-buat atau palsu. Tapi ini ada alasan, ada ulama yang memberi alasan gini, wa yu'tadaru an Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi bi annahu ka ghairihi minal fuqaha yatasahaluna fi riwayah.
Ada yang memberi alasan bahwa Mbah Nawawi Banten, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Mbah Nawawi Banten ini seperti ulama lainnya, yaitu seperti ulama-ulama fikih, yaitu terlalu mudah dalam suatu riwayat. Jadi hadis itu tidak terlalu, riwayatnya tidak terlalu ditekankan, tidak terlalu ketat gitu loh. Nah, jadi semuanya disampaikan. Wa yakunu jullu gharadihim wa mu'dhamu qasdihim isbatal makna. Karena tujuan utama yang paling besar bagi ulama-ulama fikih itu adalah maknanya. Bukan teks hadisnya atau statusnya, tapi apa? Maknanya. Makna dari sebuah mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi. Itu kan bagus. Wa dzalika li annal makna sahihun. Karena sebuah arti dari mengagungkan kelahiran Nabi itu kan bagus ya. Kita saja kadang merayakan hari kelahiran kita, hari kelahiran negara, hari lahir pondok, hari lahirnya sebuah lembaga, itu ada dirayakan semua. Nah, apalagi ini hari kelahiran Rasulullah SAW, itu kan harus juga diagungkan. Nah, secara makna kan benar. Nah, itu loh. Jadi ulama fikih itu lebih fokus ke maknanya. Nah, kok ada hadis yang mendukung, disampaikan. Nah, ulama fikih itu tidak terlalu menekankan masalah status riwayat hadisnya itu bagaimana. Yang penting itu maknanya sahih. Kama yulamu dalika min muqaddamatil jawab ala annahu qad yakunu madsusan alaihi fi kutubihi. Ada yang mengatakan alasannya itu asalnya di dalam kitab beliau itu tidak ada, tapi ada orang yang memasukkan. Jadi madsusan alaihi itu kitabnya asalnya tidak ada hadis itu, tapi ada orang yang setelahnya itu menulis terus disebarkan. Nah, maksudnya diselipi gitu loh. Aslinya tidak ada tapi diadakan. Yang mengadakan siapa? Ya bukan Mbah Nawawi, bukan, tapi orang yang menulis kembali itu gitu. Ada yang mengatakan gitu alasannya. Au yakunu waqa'a li hadin arifin billah bi tariqi ru'ya al-manamiyah. Ada yang mengatakan ini benar, hadisnya itu memang ada dalam kitab beliau. Tapi hadisnya ini memang ada diriwayatkan oleh salah satu wali-wali Allah lewat jalur mimpi. Nah, jadi ada wali-wali Allah yang bertemu dengan Kanjeng Nabi lewat mimpi. Terus Kanjeng Nabi bersabda dalam mimpinya itu tadi, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman ila akhiri tadi. Nah, setelah itu wali Allah ini menyampaikan kepada muridnya bahwa saya itu bermimpi ketemu Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi bersabda seperti ini. Nah gitu. Setelah itu oleh ulama fikih dimasukkan. Nah, itu. Karena apa? Yaitu intinya dalam maknanya itu. Yaitu apa? Mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi. Lah tapi walakin masabata bidzalika la yasluhu lil istidlal. Tapi hadis yang adanya lewat jalur mimpi itu tidak bisa dibuat dalil. Untuk dijadikan dalil itu tidak bisa. Dalil hukum itu tidak bisa. Dalil akidah itu tidak bisa. Wa innama yasluhu lil istinasi. Nah, tapi itu untuk membuat kita lebih semangat, lebih senang. Hadis lewat mimpi itu bisa untuk kita supaya tambah semangat. Itu tambah semangat, tambah senang. Nah, kita asalnya sudah suka merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi. Terus ada wali-wali Allah bermimpi seperti itu. Akhirnya kan tambah semangat, tambah senang. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, itu ya. Wala yurwa bi syughatil jasmi walakin yudkaru bi syughatil tamrid. Itu tidak riwayatkan dengan sighat yang jazm. Jazm itu mantap, artinya yakin. Kalau ini hadis bukan. Tapi tamrid ma'tammihi ala masdarihi. Tapi ini tidak ada sebuah langsung ini hadis, bukan. Ini bisa saja bukan langsung hadis dari ulama yang enggak. Ini bisa saja hadis yang jalurnya lewat mimpi atau apa gitu ya. Wallahu alam bihaqiqatil hal. Allah yang lebih tahu tentang hakikatnya
sebuah perkara ini. Wa ilahi al-marji'u wal ma'al, dan kepada Allah kita kembali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.